Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku. Jadi saya ingin menanggapi ya dari teman-teman kita ya. Mungkin banyak sekali yang berkomentar atau yang WA, Mas, gimana sih untuk mengatasi cemas, panik, terus rasa-rasa tidak nyaman ya, ada seperti penyakit pikiran ya. Itu sebenarnya menurut saya itu dampak dari lambung ya. Lambung kita nggak enak, terus dibarengin nanti pikiran kita juga ikut nggak enak ya, ikut kemana-mana, ikut kesana kemari. Itu yang saya rasakan ya. Jadi waktu itu saya kena sakit lambung atau sakit perut ya, sakit perut, terus saya dibarengin dengan anxiety, dengan kecemasan, dengan panik ya. Itu yang saya alami ya. Jadi nggak semuanya itu tapi nggak semuanya ya, tapi nggak semuanya. Ada juga yang dia cuma takut saja, tapi perut juga nggak ngerasain. Tapi yang saya alami gitu, perut ngerasain, terus sensasi paniknya ngerasain, bebarengan ya, rasa cemasnya juga ngerasain. Terus gimana Mas untuk menyembuhkan panik panik attack atau cemas atau takut? Itu semua itu dibarengin dengan pikiran kita juga dijaga, makanan kita juga dijaga ya. Jadi nggak bisa kita cuma ngandelin obat, ngandelin herbal ya. Ini yang saya ceritakan itu yang kronis ya, yang kronis seperti mah kronis, asam lambung kronis, terus gastritis kronis. Itu rata-rata begini ya, lama. Kalau asam lambung biasa atau mah yang biasa atau bahkan gastritis yang biasa, itu dikasih obat dokter mungkin 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali itu udah sembuh ya. Itu yang biasa. Kalau yang seperti saya ini ya, kronis sampai lama ya, sampai lama. Dan waktu itu saya sempat ya bolak-balik ke dokter untuk pengen sembuh ya, sampai saya beli herbal ya yang habisnya 1 juta lebih sekali beli ya. Itu juga pernah saya. Makanya yang mungkin yang sudah enakan cuma sebentar diobatin terus enakan, itu namanya asam lambung yang belum kronis ya, belum kronis atau yang masih ringan ya, atau yang ringan lah. Kalau yang ringan nggak masalah, paling sakit perut cuma paling lama berapa minggu udah sembuh, bahkan beberapa bulan. Kalau udah ngelewatin 3 bulan ya, udah ngelewatin 3 bulan biasanya udah disebut dengan kronis ya. 3 bulan ya nggak sembuh, malah tambah parah, itu dinamakan kronis. Bahkan sampai ada yang bertahun-tahun itu juga ada, karena mungkin makanannya sembarangan ya. Tahu perutnya sakit tapi malah makan yang pedas-pedas, yang bersantan ya. Begitulah ya namanya orang yang dablek atau yang awam bahkan ya, itu juga begitu. Makanya kita harus waspada ya, waspada akan makanan ya. Makanan tersebut itu aman nggak di kita gitu ya. Nah, nanti kalau kita makannya asal, misal kita sembuhnya itu belum 100%, kita makan cabai ya. Kalau kita kambuh, kita akan ngerasain cemas, panik ya, rasa nggak nyaman di perut, di ulu hati, di tenggorokan, nanti pokoknya nggak karuan ya. Ikut keliangan juga ya, ikut keliangan, ikut sempoyongan, mata buram, itu semuanya nanti muncul ya. Coba saja kalau nggak percaya ya. Saya soalnya pernah cemas sudah nggak ada, udah perut udah agak enakan, terus saya coba makan ya. Kalau udah enakan pasti pengen nyoba pasti ya. Saya pengen nyoba apa itu ya, pokoknya makanan itu pedas ya. Saya makan ya, lumayan pedas lah. Saya makan terus wah, perut itu panas ya. Awalnya perut panas, terus gak enak, melilit,
ya, terus mata buram, sempoyongan, ya, itu bermunculan, ya, karena itu setiap apa ya, kita makan yang makanan yang di perut kita itu belum kuat, itu pasti perutnya akan apa ya, akan luka lagi, yang dimana luka itu mau menutup, kita makanan pedas terus perut kita nggak kuat, perutnya luka lagi gitu ya. Jadi makanya kalau pengen makan pantangan itu dikit saja ya, dikit ya, sekiranya itu perut kita nggak apa-apa ya. Kalau misal dikit masih ngerasain nggak enak ya, jangan dimakan gitu saja, berarti perut kita belum kuat gitu ya. Sebenarnya makan pantangan itu nggak apa-apa ya, cuma saya bilang jangan sampai makan pantangan, itu demi kesembuhan kita sendiri ya. Nggak bisa kita apa ya, saya kalau bilang makan pantangan nggak apa-apa, kalian pasti akan makan pantangan semuanya, nanti malah bikin sensasi yang baru, terus sensasinya lama ya, dan bikin panik atau cemas tersebut muncul ya. Soalnya gini, ada juga teman saya yang dia itu cemas habis makan apa itu, mie ya, mie, dia ada pedes-pedesnya dikit, terus habis makan dia cemas. Nah itulah yang disebut dengan kecemasan yang diakibatkan dari lambung, bukan dari pikiran. Bukan, sebenarnya pikiran kita los, pikiran kita enakan, terus kita makan yang sekiranya pedas bersantan atau yang asem atau yang apalah yang sekiranya itu pantangan, kita makan. Nanti kalau habis kita makan terus kita merasakan cemas, nah cemas itu berarti diakibatkan dari makanan, berarti dari perut kita. Kan makanan masuk ke dalam perut kita terus dicerna, bukan di otak, bukan di kepala kita, bukan ya. Kita makan terus masuk ke perut dicerna, gimana, oh ternyata makanan itu mengandung pedas ya, mengandung pedas, panas, terus mengakibatkan kita cemas ya. Jadi tapi nggak semuanya, nggak semua penderita asam lambung itu cemasnya dari perut atau dari makanan, itu nggak semuanya ya. Saya bisa bilang begitu karena saya sudah riset ya. Tapi ada juga yang seperti saya. Kalau yang seperti saya itu diakibatkan dari perut ya, cemasnya itu dari perut. Kalau perut enakan ya pikiran enakan gitu ya. Makanya nggak bisa apa ya, nggak bisa disama-samakan, itu nggak bisa. Yang penting gini saja, jangan makan pantangan ya. Terus 3 pola hidup sehat dijaga ya. Intinya untuk kecemasan tersebut yang dari lambung, kalian tapi harus tahu dulu ya, itu dari lambung atau lambungnya enakan nggak ngerasain apa-apa tapi cemas ya, itu juga ada. Itu berarti dari pikiran kita, mungkin kita terlalu memikirkan hal-hal yang selalu apa ya, teriang-iang terus kita pikirkan, jadinya stres ya. Itu juga bisa, itu juga bisa ya. Kalian bisa berobat ke dokter dulu ya kalau seperti itu ya. Kalau perut nggak ngerasain apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada sakit apa-apa di perut ya, tidak ngerasain apa-apa, tapi pikirannya cemas, panik, takut mati, takut pingsan ya, coba kalian ke dokter dulu ya. Tapi untuk apa ya, untuk yang seperti itu ya, yang ngerasain seperti panik, cemas tapi perutnya nggak sakit, itu beda jalur lagi ya. Obatnya juga beda, bukan asam lambung itu menurut saya ya. Itu mungkin anxiety ya, anxiety yang diakibatkan oleh stres ya, oleh pikiran ya. Kalau yang seperti saya, seperti habis makannya sembarangan terus rasa cemas, nah itu fix lambung ya, fix di lambung atau di pencernaan kita itu masih ada apa ya, masih terganggu lah, intinya masih belum normal gitu saja ya. Jadi kita harus jaga makanan ya. Kalau kita stres, kita cemas, panik ya, kalau pikiran kita ruwet, kita panik, cemas, terus takut mati, nah itu tapi langka ya yang seperti itu ya. Tapi ada juga ya, ada juga makanan, saya berani bilang ada
Dan cemas, panik tersebut, takut mati, takut pingsan itu sebenarnya beda-beda, banyak yang banyak yang ngerasain, tapi itu juga kalau menurut saya langka sih, lebih banyak yang dari lambung. Asli penyakit lambung itu ada. Ya mungkin karena terlalu stres ya, itu juga bisa kurang refreshing, atau terlalu stres itu juga bisa, terlalu mikirin ya, terlalu berpikir yang nggak seharusnya kita pikirin, itu juga bisa ya. Jadi intinya gini, untuk menyembuhkan tersebut kita harus tahu itu dari lambung atau dari pikiran kita yang stres. Intinya 3 pola hidup sehat itu, pola makan, pola pikir, pola hidup, itu harus dijaga, dilakuin sebaik mungkin. Kita harus yang bisa kita sendiri itu ya. Jadi gitu saja untuk anxiety, kecemasan, terus panik ya, itu semuanya bisa sembuh ya, bisa sembuh. Buktinya saya yang dulu parah akhirnya bisa membaik gitu ya. Jadi intinya ya selalu jaga kesehatan saja ya, selalu jaga kesehatan, makanan, terus pikiran, los saja pikirannya, los, mau ada masalah apapun los saja ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.